Berarti Kak Alfi kan baru nyentuh bener-bener DJ-nya lewat Saira. Kenapa? Kenapa? Kenapa Itu nanti tiba-tiba aja di DJ? ngomong. Nanti sambil ngomong di dalam boleh. Boleh. Oke. Kenapa kok lu art-nya itu pengen kayak berbau Nusantara, terus kayak gue liat memajang foto pahlawan-pahlawan Indonesia. Why? Kayak mungkin bisa di-explain sedikit. Mungkin belum banyak orang yang tahu juga gitu. Kita tuh sedang hidup di dunia orang-orang sedang memuja kecepatan, gitu kan. Tapi aku memilih untuk mengumpulkan orang-orang yang fokus ke kedalaman, gitu. Mungkin memang materi original itu tidak menarik dalam jangka pendek. Tapi ketika itu kita lakukan dengan yakin, suatu saat ada penonton yang sangat fanatik. Karena ya lu original ini hanya ditemuin di artis ini, gitu kan. Itu valid gitu. Itulah namanya art, guys. Yeah. Hey yo, what's up? It's with me, J-Jax. Welcome back di Your Scene Sucks. Kali ini, I'm gonna be straight to the point. Kita akan menggerebek rumah salah satu produser musisi yang sangat, menurut gua paling unik di Indonesia, kreatif, and dia udah bekerja sama membuat musik, tapi dia lebih ke ini ya. Pasar dia tuh lebih bener-bener ke art tradisional Indonesia, dan hal-hal yang berhubungan dengan seni. Tapi studio dia tuh sangat bagus dan gue pengen datengin dia. Siapakah dia? Kita lihat sendiri nanti langsung aja. Anyway, gue lagi di Bali. Kebetulan lagi di Bali. Rumah dia juga di Bali, studio juga di Bali. Lumayan jauh, 2 jam dari sini. Sebelum itu kita enjoy dulu aja. Jadi kita sebenarnya sekarang akan mendatangi rumahnya Alfi Rev, guys. Ya, Alfi Rev ini yang seperti gue sebut. Gue pertamanya kenalnya di DWP ya, gara-gara si Adit. Karena dia kenal sama istrinya Adit ya. Terus tiba-tiba kenalan. Sebenarnya kenalan doang, nggak ngobrol juga sih. Kayak basa-basi doang. Dan gue juga tidak begitu dalam mengikuti dia seperti apa, segala macam kayak detailsnya. Cuman gue tahu dia seorang produser musisi, bikin karya-karya keren lah, yang berbau tradisional. Justru itu kita akan bertanya-tanya banyak, kita akan sekalian gerbek studionya seperti apa. Karena menurut gue di Indonesia, salah satu ngomong electronic music itu studionya keren banget guys. Gue ngeliatnya dari YouTube dia, dari Instagram, unik lah. Dan emang gimana sih, kayak dream studionya para, kalau gue bisa sebut DJ dan produser, keren. Langsung aja nanti lihat. Gue jujur belum mengenal dia. Interesting, untung dia mau, gue iseng DM, orangnya baik banget juga, akhirnya merespon dia mau, so let's go aja. Ya, saatnya kita udah sampai ya nanam padi dulu nih, nanam padi. Oh, ini orangnya udah di sini. Langsung aja. Halo, selamat siang. Mas Alfi. Selamat datang. Gokil. Izin, jadi kita udah nyampe guys ini, langsung ketemu orangnya. Betul luar biasa sekali, Kak. Gue manggilnya apa nih? Kak Alfi aja ya. Aduh Kak, jangan lah. Bro aja. Bro Alfi. So kita dari Your Scene Sucks. Mungkin aku udah kasih tahu. Kita dari Jakarta datang. Ya kebetulan karena gue lagi di Bali juga ya, kemarin main, dan hari ini nanti malam juga main. Selamat datang guys di, gue nggak tahu nih, jadi ini mungkin bisa jelasin di ini lingkungan ini termasuk punya Kak Alfi sendiri kah atau rumahnya yang mana? Ini sih studionya di sana, petilasannya di sana. Oh gitu. Ini sebenarnya coffee shop pribadi kita waktu itu, teman-teman. Cuman kita open sekarang. Coffee shop pribadi tapi sekarang open. Karena di sini benar-benar terpencil kan. Betul. Kayak nyari kopi itu susah. Tadi aja masuk jalannya kayaknya ada jalan pintas tapi ketutup gitu deh. Kayak gue luar biasa, first time experience. Oke, langsung aja guys, mungkin kita sambil beli kopi juga ya, ngopi dulu. Kebetulan nggak kita set juga sih, kebetulan tiap minggu tuh suka ada anak-anak motor datang ke sini. Berarti ini dulu milik pribadi, sekarang di open aja gitu. Iya, ini coffee shop. Anjir. Semua teman-teman di sini dopingnya memang di kopi. Oke. Wah, ini menarik nih. Lu bayangin kopi di pinggir sawah, gue penasaran banget studionya gimana. Berarti di satu gedung ini nanti ada studio di situ? Iya, nanti studionya di sana. Gokil. Nanti karena masih rame, nanti ininya dipesan di studio aja. Oke. Nah, ini gerbang studio kita.
Ya, ini adalah momennya Bahkan- kita akan menggerebek studio seorang DJ musik produser. Ini studio Ini studio. semuanya. Ini studio animasi. Terus di sini tempat teman-teman ngumpul, kan timnya di sini hampir ada sekitar 15 orang. Oke, wait. Sebelum lebih lanjut, jadi gini Kak, ini kan lumayan, berarti kita terakhir ketemu Agak-agak kan di ya? DWP Oh, iya, ya. benar. Cuman itu juga singkat, kita kenalan. Gue juga belum begitu kenal dengan Kak Alfi. Gue pengen tahu deh sebenarnya Kak Alfi sendiri ini, oke, siapa sih? Kayak lu tuh DJ, iya. Produser musik pasti. Tapi dengan gue lihat lingkungan rumahnya dan ini luar biasa sih, nggak cuman gua kira tuh cuman studio doang, studio musik gitu. Agak complicated ya. Ini apa sih gitu. Iya, maksudnya Kayak yang gue lihat di Instagram, di sosial media kan begitu. Mungkin Kak Alfi bisa jelasin sebenarnya apa semua ini dan semasif ini sih luar biasa sih. ya. Apa ya? Mungkin lebih tepatnya mungkin secara strata tingginya aku nyebutnya mungkin lebih ke sebagai seniman aja ya. Maksudnya karena kalau misalkan sebagai musik, aku juga suka film gitu. Oke. Nah, makanya kemarin nih baru tahun ini kan aku bikin entitas baru namanya Saira itu. Sira. Nah, di Saira itu baru Saira, yang Saira. 100% di electronic music. Oke. Makanya itu bener-bener baru 6 bulan lalu aku pecah. Kalau Alfiref itu udah terlalu masuk ke film malah gitu. Jadi sekarang Zaira ini yang fokus untuk 100% di electronic music. Oke, karena ya gue juga notice itu sih kemarin, ya kita ketemu di DWP berarti yang habis tampil Saira itu juga ya? Iya, betul. Kenapa, nih ini juga pertanyaan gue gini, berarti Kak Alfi kan baru nyentuh bener-bener DJ-nya lewat Saira, kenapa? Kenapa? Kenapa Itu tiba-tiba aja di DJ? ngomong. Nanti sambil ngomong di dalam boleh? Boleh. Oke. Mungkin di sini ya lebih kenapa mungkin tempatnya kayak banyak sisi, terus mungkin secara kreatif mungkin ya. Dari tadi kan kayak masih memproses gitu. Gue lu jujur takjub sih, ini this is amazing guys, gue nih every man's dream, terutama kalau kalian seorang artistik atau musisi, jadi gue juga pengen punya kayak gini, ini gila. Iya. Kayak apa ya, daerah sendiri, tempat sendiri, terus menyatu dengan alam, nggak jauh dari kota, bener-bener gue paham sih, membangun inspirasi untuk musik-musik gitu pasti asik di studio kayak gini. Dan sebenarnya nggak mudah juga sih untuk bisa bikin sebuah sanctuary di sini ya, di sebuah desa terpencil yang mana akses juga Gojek nggak ada. Iya, gitu. betul. Jadi memang tim kita di sini sengaja kita inkubasi biar lebih fokus, lebih murni aja lah berkeseniannya gitu, tidak terlalu terdistraksi sama dunia Jakarta. Dulu sebelum di sini aku sempat di Jakarta juga. Oke, tinggal di Jakarta. Berarti udah berapa tahun di Bali? Di Bali udah 4 tahun ini. 4 tahun, luar biasa. Berarti lumayan masih baru sih sebenarnya. Lumayan. Baru. Oke, langsung aja. Coba Yuk. kita keliling satu-satu guys. Kita explore. Itu dia. Luar biasa. Wow. Oke, Ya, jadi ini beginilah. apa ini? Ini Ruangan apa? Studio musiknya di sini. Oh, studio musiknya di sini. Terus di sini ruang ruang kreatif juga. Kalau teman-teman produsernya banyak di sini, ada yang editor juga, terus musola yang Hindu bisa sembahyang di situ, jadi Ada sembahyangnya bisa bareng. lengkap, ada tempat sembahyang juga. Multicultural di sini. Gokil. Jadi timnya sendiri production Kak Alvin ini ada berapa orang? Kurang lebih 15 orang lah yang in-house. Berarti itu tapi lebih yang ke kayak semuanya yang kayak konten, video dan filmnya ya. Iya. Cuman kalau musiknya sendiri Kalau musiknya ada 3 orang. ada 3 orang, berarti termasuk Kak Alfi dan small teams Iya. untuk membuat. Ada 4 4 ya. orang. Nanti aku jelasin lah Siap. proses kreatif. Gokil. Gitulah. Tadi dulu belum kita open, baru 2 bulan lalu kita open lah biar ngopinya nggak sendirian. Soalnya sepi banget di sini. Iya Jadi sih. kita membangun Punya- negara sendiri. Gitu. Bener. Lu punya rumah, punya space segede ini sih kalau sendiri asik, cuman lama-lama juga kayaknya butuh Iya, temen butuh gitu. sosial. Asik-asik, tapi kebentuk juga, gue lihat ya komunitasnya akhirnya ada kayak anak-anak motor gitu. Iya. Asik kan? Tiap hari Minggu agak rame. Tiap hari Minggu pasti ya. Yuk, Oke, kita langsung masuk aja ke- kita lihat guys. Permisi.
ngestun sih. Ini luar biasa, luar biasa. Ini kalau dirupiahin ini gue lumayan ngerti sih alat-alatnya sih gila sih. Berarti Kak Alfi juga termasuk kolektor juga ya? Enggak juga Enggak sih. juga, tapi memang suka aja. Yang seperlunya aja. Bro, ini sih salah satu impian ya. Apalagi seorang DJ, produser pasti pengen punya studio kayak gini tuh. Duduk di sini, lihat apa, langsung nyatu dengan alam. Coba gue kepo deh kalau ditutup susunya apa ya. Gokil. Ntar, gue mencoba memproses. Ya, silakan. I'm amazed. Kayak ini luar biasa. This is my first time juga melihat studio detail, estetik ini ya. Gue maksudnya terakhir studio, gue tuh pernah nyewa studio di Ubud juga. Gue lupa namanya, but itu lebih ke sewa umum dan lebih nggak estetik ini beda. Ini milik pribadi lu bayangin punya hobi, kerjaan, and this is like this safe space ya, nyaman banget. Udahlah, nggak kan gue juga punya tuh gerbek studio gue itu tuh kayak nggak worth it kalau dibandingin studio gue ada apa aja. Luar biasa. Lebih ke ruang dukun sih. Ruang dukun. Oh ini ada piala Banyak AMI ya. AMI Awards, gokil. Coba kita bedah satu-satu guys nih sebelum kita tanya-tanya. Ada gitar, alat musik. Ini asli Kak. Iya. Ini nggak apa-apa kan ditampilin kan? Nggak apa-apa. Gokil. Unik aja. Terus di sini ada foto-foto pahlawan. Ya inilah biasanya kan pahlawannya anak Gen Z kan Avengers. Kan kita punya pahlawan sendiri yang pahlawan asli Indonesia, ini Iya. pahlawan-pahlawan Indonesia semua. Membantu kita untuk terus mengakar. Nah ini juga gua kepo sih, mungkin kalau juga bisa jelasin kenapa lu terinspirasi dan sangat gini, as a musician mungkin kita sangat berbeda ya, kita ada di ranah yang berbeda ya. Iya. Gua musisi, kita sama elektronik, cuman Kak Alfi ini memiliki suatu taste yang sangat luar biasa. Kenapa kok lu artnya itu pengen kayak berbau Nusantara, terus kayak gue liat memajang foto pahlawan-pahlawan Indonesia, why? Kayak mungkin bisa di-explain sedikit, mungkin belum banyak orang yang tahu juga gitu. Kemarin sebenarnya ini permasalahan semua musisi elektronik ya. Artinya mencari identity di musik elektronik itu terlalu abu-abu banget gitu. Paham nggak sih? Karena di dunia semakin canggih dan semakin accessible seperti sekarang kan kayak lu mau nyari sound kayak gimana pun tuh ya udah nemu, bahkan AI bisa bikin. Betul. Sekarang saking massivnya Iya, sekarang saking elektronik music ya. Apalagi elektronik music yang base-nya dari sample gitu kan. Nah, aku sih ngerasa mungkin nyari otentiknya aja, dan aku nggak mau jauh-jauh ya, kita gali tanah kita sendiri aja gitu. Apa sih yang aku tuh percaya bahwa ada banyak aset, nggak cuman bunyi gamelan tapi notasinya sebenarnya. Notasi-notasi scale Jawa, scale Sunda itu kan original banget gitu. Orang Eropa nggak nyampe itu otaknya gitu. Benar. Jadi itu aja sih yang kita coba gali, dan pahlawan-pahlawan kayak gini untuk ini aja, untuk refleksi aja kalau kita berkarir harusnya kan bisa membawa harum nama Indonesia suatu saat nanti. Bener sekali, luar biasa itu guys. Jadi bikin musik tuh nggak asal kayak nada gitu doang, tapi ada artinya ya. Gitu. Wah, gokil. Ini Bro Jay produksinya pakai apa? Produser juga nggak? Saya produksi juga. Ini pakai Logic. Berarti kalau itu pakai Logic ya? Pakai Logic. Kalau saya dulu sempat anak FL, sekarang pindah ke Ableton. Jadi aku sempat mahal nih guys. Jadi sempat ini info sedikit, gue dulu pernah sekolah di SAE. Oh iya. Ya dari situlah kan harus pakai Ableton. Akhirnya sebenarnya nggak begitu suka waktu itu karena kebiasaan aja sih. Benar. Lama-lama makin kesini kok ternyata menurutku lebih simple, workflow-nya lebih tertata gitu. Alasannya kenapa Kak Alfi nggak pakai Ableton? Kan gue lihat kan rata-rata kalau main kayak setnya kan ada sequencer segala macam biasanya Ableton. Why not Ableton? Sempet nyobain Ableton juga buat live doang. Oh, live set juga. Terus ngelihat kesini Logic udah lumayan ngikutin si interface si Ableton juga sekarang. Udah mulai ke arah sana. Jadi menurutku udah cukup lah. Karena kalau secara produksi composing lebih nyaman di Logic gitu. Ya itu preferensi sih gitu. Ya tapi itu sama aja lah, yang penting mau apa aja. Terus sekarang juga lagi seneng nyoba yang justru kalau live pengennya audio nggak MIDI gitu sih. Maksudnya bener-bener
live set dari si DJ gitu. Jadi kalau kedatangan teman-teman musisi justru yang sering main sini tuh kita sangat welcome. Luar biasa sih. Gitu. Memperkenalkan dunia yang tidak biasa ini. Betul. Sesekali lah mencoba masuk ke situasi yang lambat kan, ini lebih lambat gitu. Slow pace ya dengan tapi ya untuk membuat karya sih gue udah paham sih kayak gue paham kayak gimana rasanya tempat gini sendiri. Kan berarti Kak Alvin ini udah ternyata bisa kayak gitu yang ngerasa sendirian guys. Gue pengen di sini, gue gak pengen di Jakarta kayak beginian. Keren loh nih. Gue gak bisa berkata-kata sih. I'm amazed. Bagus. It's crazy. Nanti lah Cid. Oke, ini semua berarti desain sendiri. Sebenarnya kita ngerespons aja waktu itu kebetulan yang punya tanah ini, yang punya rumah ini tuh pemimpin gamelan gitu di sini. Kayak waktu kita main, mereka lagi main gamelan, bla bla, terus ngobrol. Ternyata kita punya satu visi yang sama dengan media yang berbeda. Akhirnya kita diizinkan untuk melanjutkan menjadi sebuah studio kesenian. Ya udah sampai detik ini, makanya yang punya rumah ini pun masih sembahyang tiap hari ke sini, dan bentuk-bentuk rumah ini tuh masih sama seperti yang beliau buat. Makanya Bali banget kan, sedangkan aku bukan orang Bali sebelumnya. Tapi ya kita orang mana sih? Mojokerto aku, dari Jawa Timur. Kita Jawa geng ternyata. Emang Jawa juga? Wong Jawa aku. Jondi. Aku aslinya ini kita harus ada translate di sini. Aku orang Blitar aslinya. Oh, Blitar. Lahirnya di Blitar, tapi aku gede di Sidoarjo. Oh iya, aku Mojokerto, Trawas. Enggak ternyata. Nah, ini coba jelasin deh kenapa kakak sendiri tiba-tiba masuk ke dunia DJ nih. Nah, karena itu... yang gue tahu dulu kan lu cuman seorang maksudnya gini, musisi lu ada pasarnya sendiri, membuat bener-bener musik Nusantara. Tapi kenapa sekarang ingin mengcombine, akhirnya mempunyai bikin konten DJ, karena juga sering lewat juga, itu kenapa? Dengan membuat nama Syra ya? Yes. Oke. Nah, karena itu cukup panjang, pesen kopi dulu. Pesen kopi. Habis ini biar kita tata lagi di sini. Oke. Biar lebih santai. Orangnya lagi ini, kita duduk coba dulu. Sumpah gue seneng banget, gak bohong, gue seneng banget. Lu bayangin punya studio kayak gini, oi. Produser, wow my god. Ini surga sih, ini surga buat menurut gue musisi, terserah deh. Gue yakin semua musisi juga demen kayak gini. Gila. Udah langsung aja coba, ini banyak banget. Ini mahal, ini synthesizer, analog semua. Ini pasti ini go through ya, ini secara technical aja ya. Go through nih, nyambung sini. Speakernya, dia vokal. Mahal guys, ini gila nih kalau ditotalin kayak berapa Alphard ini ya satu ruangan ini, mahal banget. Sayang banget Mas Wingky, harusnya Sik sama Kak Madu harusnya ikut ya. Ini pasti demen banget. Nih, ya kita akan tes apa sih alat-alat seperti ini. Gunanya apa? Karena tahu nih ini alat DJ-nya. Kamu pernah pakai ini nggak DJS? Aku pernah coba di studio doang kalau ini. Ini kan buat sampel-sampel gitu. Tapi aku kepo deh, ini sebenarnya kayak sampel kita bisa input sesuai apa yang kita mau sendiri. Bisa. Ini kan sampling materi-materi albumku semua. Anjay. Gokil. Nah, kalau di sini kita bisa cukup satu. Coba sih Kak, gue kepo deh mainin ini deh. Ini kan udah dari sini, gue tuh nggak pernah jujur ngeliat yang live gini gitu. Enakan melodic techno, sabar dulu, nikmati dulu. Ya kan? Oke, enjoy. Santai, aku suka ini. Pelan gitu. Ini yang bilang DJ cuman mencet-mencet tombol doang, enggak. Ini ada gunanya, fungsinya ya. Ya, terus tempo di sini bisa, misalkan lagu kita mau tempo berapa bisa lihat. Bisa.
Hai. Ini aja kan. Bisa di hold Iya. gitu. Gokil. This is something else nih. Dikasih vokal put your hands up. Berarti kemarin DWP setupnya kayak gini juga Belum, ya? masih belum kemarin. Oh, Karena waktunya kan pendek. oh iya. Jadi aku masih nyari yang simple. Kalau konser tunggal baru tuh semua. Tapi nanti kalau manggung maunya seperti ini kurang lebih. Ya. Ini belum rilis nih materi. Oke. Gokil. Seru. Oh, ini on sing semua berarti. Oke, this is so much fun. Seru banget ternyata ya. Di ini ntar tahun depan mungkin kayak gini coba ya kali ya. Luar biasa, amazing. Gue ini pertama kali ngelihat live, ternyata seru juga ya. Cuman Seru, kalau ya. gue disuruh begini, maaf, mending saya pulang dulu. Iya, jadi mungkin di panggung meditasiku justru perlu alat-alat ini biar aku nggak fokus mereka joget nggak ya persetan dengan itu. Persetan, Gitu. ya. Jadi aku pengen mereka masuk ke dunia ini, silakan nikmati musiknya. Tapi I get it. Oke, Nah. Kak Alfi kan di sini kan memang benar-benar membuatnya pakai dipisah-pisah nih kan alatnya. Kalau gue juga sebenarnya ada sama ciri Betul. khas dari kayak gue as a DJ dari dulu. Kan sekarang rata-rata DJ tuh males semuanya dijahit dulu di DAW. Mereka Oke. tinggal mixing biasa kan. Kalau gue Oke. nggak suka. Oke. Basically gue kan sekarang pakai dari dulu pakai Serato. Ketika Oke. gue tampil as a JJax ya lebih tepatnya itu gue lebih suka tuh lagu tuh original dengan sekarang kan kalau di DAW bisa di stems. Ya. Jadi gue lebih suka performing kayak Oh. kalau pernah nonton Red Bull Trisal atau apa, ada creative mix-nya. Jadi bener-bener nanti di stems out, gue mainin ini looping kayak gitu. It's more fun to do di atas stage daripada cuman kayak fokus ngeliat orang joget gitu, ngapain. Benar. Iya, aku kadang lead pentingnya tak mute, aku mainin live gitu-gitu sih. Menarik. Terus kalau misalkan Ngerasa. itu tadi salah satu ini apa lagu yang belum gue rilis. Oke. Kurang lebih gitulah. Kalau sebenarnya aku nanti nggak akan selamanya Nusantara sih. Ini Jadi apa nih? Ini project juga Iya. yang lagi on proses. sebenarnya kalau di Saira itu nggak akan sepenuhnya Nusantara. Aku justru mau ngekulik budaya-budaya Mesir, Eropa bagian
apa historicalnya gitu. Jadi banyak lah menurutku biar beda sama Alfie Rev dan bisa apa nyentuh market sana juga. Makanya kayak misalkan vokal-vokal ini. Dan gak harus berlirik. Oke, iya. Lebih kayak ngomongin ambience suara-suara gitu. Tapi ada kalimatnya. Gue kepo deh, yang ngisi vokalnya siapa? Kalau suara-suara gini. Kontak ini. Suara kontak. Oh. Vesti. Cuman human banget ya. Iya, kalau kontak emang bagus banget sih. Iya, terus misalkan di verse 1 kayak gitu tuh. Verse 2 aku bikin suasana kalimat ininya sama tapi kordialnya beda misalnya gini. Sisi nih guys. Tahan dulu. Sabar. Itulah. Nah, misalkan kalau live kayak gini-gini ini bisa di-trigger misalkan. Ini biasanya tak mainin live ininya. Oh, pakai MIDI. Ini yang belum tahu, makanya nih kalau namanya produser itu tuh gini guys. Jadi kalau produser pasti begini. Nah kalau tampil tuh bisa dipisah-pisah nih yang tadi Iya, benar. dia contohin main. Jadi lebih seru gitu. Ini masih nanya kan, DJ tuh ada yang nanya, Ngapain? DJ tuh nggak bikin lagunya di atas stage gitu, tidak seperti itu konsep. Kita memainkan, tapi semuanya terjadi di belakang itu gitu. Ini aku kasih satu side lagi, kita bedah bareng-bareng. Jadi waktunya bisa ini. Terus ada yang fokus di orkestrasi dan fokus di etnomusikologer. Jadi etnomusikologer itu pentingnya, ini ada temenku di Jogja yang sudah langganan dari awal untuk bikin itu apa Kak? Apa tuh? etnomusikologer. Art itu bahasa gampang dimengertinya? Dia musisi etnik, Oke, tapi oke, akademis. Oke, oh, Akademis. Jadi dia ketika aku jelasin visinya, aku butuh menjelaskan Sunda lewat angklung, tapi nggak pakai lirik.
aku pakai notasi gitu. Nah, dia kan sudah riset banget kan, notasi yang bisa menggambarkan Sunda gitu tanpa harus kita ngomong Sunda itu kayak gimana, misalkan gini. Nah, bikin kayak gini aku secara teori ngerti kok susunan nada Sunda itu gimana, tapi feel terus orang etnik itu lebih dapet ininya. Jadi aku butuh surprise-nya mereka. Jadi kayak bikin nada ya, dropnya Sampai kayak gini. segitu. Ini kan Se-complicated itu ya. ya, jadi secara tidak langsung main angklung ini ya leluhur Sunda gitu loh, turun temurun kan. Jadi aku butuh surprise itu diciptakan oleh si etnomusikologer ini. Sampai segitu. Nada karena ini bukan nada diatonis kan, ini nada etnis yang memang Gila. Maksud gue, padahal bisa bikin kan, cuman memang pengen ngambil sisi kayak sisi notasi yang tidak terbayangkan. Kalau bikin nada-nada piano itu kan diatonis, tapi kalau pentatonis ini tiap gak cuma nadanya tapi kayak nenek itunya juga udah kebiasaan turun temurun yang harus diwariskan. Jadi harus respect. Jadi Sampai perlu segitunya. bantuan etnomusikolog. Gokil. Wah, nggak bisa berkata-kata dah gue dah. Ini memang luar biasa. Ya, kita lanjutkan ngopi dulu biar nggak ngebul. Ayo, Terlalu sambil banyak informasi. Gila loh, sampai kayak gitu guys. Apalagi ya? Ini speakernya lah enak banget lagi nih. Ini kalau kalian suka ya, gue pengen lihat di komen. Nanti bedah-bedah para studionya, produser-produser lain juga ya. Ini destinasi pertama, episode pertama bedah atau gerbek studio ini sudah mind blowing. Aduh, respect sih. Gue dari tadi chills, kayak amazing. Tapi gue pengen nanya nih, kenapa? Ini gue masih kepo sampai sekarang ya. Kayak oke, lu berarti di sini produce segala macem, fokusnya bisa bikin musik. Kita nyebutnya musik apa sih kalau yang lu buat itu? Ya, okay. Musik Nusantara kah atau musik apa sih? Ya, mungkin gini ya. Coba aku persempit lagi karena gini. Biasanya juga kalau podcast atau interview atau apapun, sebenarnya aku juga punya 2 manajer nih, Alfi Ref dan Mas Saira ini. Gitu. Nah, kita ngomongin Alfi Ref dulu sebagai konteks ya. Karena menurutku proses berkeseniannya itu cukup complicated, tapi perlu dijelaskan biar nanti oh ya gitu. Biar nggak terlalu ngawang. Jadi Alfi Ref itu aku basicnya memang musisi. Oke, jadi aku musisi, aku sekolah musik di SMK Musik di Surabaya waktu itu. Terus kuliahnya di MMTC ini. Adik kelas nih. Oke. Nah, di MMTC itu mulai seneng sama video, seneng sama visual gitu. Makanya audio visual banget lah. Sekarang punya tim, akhirnya punya production house yang memang fokusnya di audio dan visual. Nah, singkat cerita Alfi Ref ini waktu itu secara tidak sengaja, karena aku basicnya anak band, terus secara tidak sengaja ternyata dikenalnya sebagai electronic music gitu. Waktu itu karena aku mencoba untuk gabungin gamelan sama musik elektronik dan sebagainya, sampai akhirnya saking pinginnya terlihat beda ya Alfi, sampai sebeda itu gitu, sampai keluar jalur elektronik gitu. Makanya sampai ada Wonderland Indonesia itu kemarin yang menurut aku lumayan merubah peta karirku gitu. Setelah Wonderland Indonesia, wah karena Alfi Ref jadi kegeser nih, yang seharusnya 80% musisi, 20%-nya director di visual, jadinya 50-50 gitu. Kayak terlalu serius juga visualnya gitu. Oke ya, karena gue kayak let's say sebagai orang awam, gue ngeliatnya juga akhirnya jadi a whole production gitu loh, nggak cuma musik doang. Bener.
awalnya masih mungkin bisa lah aku petain. Aku tetap soalnya core-nya karena aku memang sebagai musisi. Cuman udah jauh dari skena electronic music karena electronic music ya tetap musiknya kan. Bagaimana kita bisa masuk ke festival, terus masuk ke scene elektronik lah. Kita baca marketnya lah mau kemana gitu. Nah si Alfie Rev ini udah terlalu beda nih, terlalu nyeni banget gitu. Aku ngerasa udah gak tahu ini arahnya mau kemana. Pokoknya aku cuman pengen bikin sesuatu yang apa ya, yang impactful dan beda gitu. Makanya Wonderland Indonesia itu masif banget. Itu video klip paling mahal yang pernah kita buat. Sampai akhirnya ternyata Wonderland Indonesia ini akhirnya aku petain ini arahnya mau kemana, end game-nya gitu. Kita coba dipetain ternyata Wonderland Indonesia end game-nya bukan di festival, bukan di industri musik tapi di bioskop gitu. Oh, something ya lebih ke visual lah ya, Iya, visual bener. digabungin juga karena fully kalau musik ya kalau let's say tampil, tapi gue kepo nih. Ya. Berarti brand Alfie Rev sendiri ini udah berapa lama untuk membuat musik-musik ini? Udah jalan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi udah aku pastikan di 2024 kemarin itu oke Alfie Rev ini akan ke bioskop gitu. Jadi akan Wonderland Indonesia itu yang IP yang aku bentuk itu nanti muaranya akan menjadi sinema gitu. Di sinema akan menjadi film layar lebar yang musikal juga gitu. Tapi kalau ngomong industri musik, menurutku aku masih gagal Alfie Rev-nya gitu. Aku belum nemuin titik di mana aku harus fokus kemana nih. Apalagi electronic music itu juga cukup luas ya. Ini menarik. Nah, abis ini baru masuk ke electronic music. Baru setelah itu akhirnya kita putuskan kalau misalkan mungkin sedikit konteks juga waktu itu tuh aku ngerasa electronic music itu ketika aku manggung itu nggak enjoy. Alfie Rev ya. Nggak enjoy-nya konteksnya penontonnya atau Calvin sendiri. Enggak. Tapi gue juga bisa bilang kayak kalau dibilang gagal jangan bilang gagal deh. Mungkin lebih kan kalau musik itu kan luas ya menurut gue ya. Iya. Kayak jadi pasti ada pasarnya sendiri gitu. Ada. Cuman mungkin ini lebih ke beda end game-nya itu nggak terarah aja gitu. Maksudnya ternyata di film ya untungnya gagal yang ternyata nyemplung di bidang lain lah gitu. Tapi ya so far buat aku menurutku musiknya ini belum kelar nih kayak gitu. Visiku sebagai musisi belum kelar. Sampai akhirnya dan aku menyadari waktu Alfie Rev sebagai musisi elektronik itu aku manggungnya nggak enjoy. Nggak enjoynya kenapa? Bukan karena penontonnya, justru rame tapi sepi aku ngerasanya. Karena aku ngerasa gini, karena aku basicnya di musik klasik ya, musik band juga yang dimainin gitu ya. Terus tiba-tiba masuk di electronic music, kadang seru tapi kadang juga aku mikir barometernya electronic music ini di mana ya gitu. Paham nggak sih kadang, dan bedanya apa ketika kita harus manggung sama DJ lain gitu misalnya. Kan kita bisa aja membawain lagu yang sama gitu kan. Ada keresahan itu kayak karena aku pribadi memang nggak berangkat dari scene per DJ-an gitu. Aku nggak ngerti mengakar sebagai electronic music itu gimana. Jadi aku masih memposisikan aku sebagai musisi klasik waktu itu. Oke. Paham ya? Jadi di situ aku ngerasa ini ada yang salah. Kayaknya mungkin jiwaku bukan di electronic music. Mungkin aku lebih nyaman menjadi kayak Hans Zimmer gitu. Ya kan yang sinematik dan bakal ke film. Mungkin kayak gitu. Sampai akhirnya di pertengahan 2025 kemarin aku nemuin satu klik lah. Ternyata ada satu musik elektronik yang merefleksikan aku banget gitu. Maksudnya secara musikalitas aku akan bisa sangat enjoy di situ. Karena di scene itu DJ-nya nggak harus ngomong. Oke. DJ-nya nggak harus ngomong. Seru nih. Oke, terus di scene itu juga musiknya itu nggak pakai secara format itu nggak mengenal instant drop gitu loh. Jadi tapi lebih ke tension dan release. Oke, so it's about the journey lah ya. Iya, it's about the journey. Dari situ akhirnya aku coba ngulik, ternyata kalau misalkan aku masuk di scene ini sepertinya akan lebih tepat gitu karena menurutku pemilihan genre itu kan refleksi dari kepribadian kita kan. Kalau mau jangka panjang ya. Gitu. Jadi mungkin sampai situ dulu. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat nama baru Saira gitu. Disitulah. Jadi menurutku untuk kali ini kita akan 100% bahas Saira karena Alfie Rev udah sampai sana. Oke. Kita akan di film gitu. Betul.
Oke, kayak berarti singkat yang gue lihat emang Alfie Rev ini udah ya bener sih kayak kata lu ya, Hans Zimmer. Tapi gue jujur amazed sih karena ini korek nggak tahu sih, tapi menurut gue membuat musik seperti brand Alfie Rev itu lebih complicated daripada kayak elektronik yang let's say Saira mungkin ya. Benar. Ya makanya tapi Lebih iya benar. respect sih, respect. Berarti kalau gue lihat dan gue kemarin denger juga dari set-setnya, berarti lu nih terjun untuk Saira ini ngambil scene-nya itu lebih ke let's say paling gampang melodic techno. Ya bisa. Melodic techno bisa, berarti yang Core besarnya melodic core techno besarnya sih. betul, core besarnya maksud gue melodic techno. Karena gue lihat juga kayak yang kemarin DWP set juga ada visualnya juga ya, jadi Iya, masih mengambil essence apa ya maksudnya, bener kata lu sih. Nggak cuman musik yang instant drop, nggak kayak yang agak lama kan tension. boring music Agak kalau boring orang music. sebutin. Bener. tapi sebenarnya itu pasarnya ada kalau lo bisa. Bener. Karena gue sendiri menikmati kayak Kak Alfi tahu Deadmau5 kan? Tahu. Ya, like Deadmau5 music itu tuh bener-bener lu to the journey harus nikmati Iya, gitu. bener, Tapi bener. memang tidak semua orang bisa. Ini juga problemnya menurut gue di Indonesia nih kalau kita Betul. ngomong masalah pasar. Oke, Kak Alfira terjun as a Saira ke Indonesia, berjalannya di Indonesia. Itu serunya tuh. Itu seru ya, seru banget. Menurut lu gimana? Udah tahu nih Indonesia pasarnya sedang ya Indonesia- berbagai macam seperti ini ya. Kayak ini contohnya, kita nih ada dua perbedaan Iya, di sangat sini. berbeda. Gitu yang gue komersil banget, terus ini Kak Alfi atau as a Saira juga mainnya seperti itu. Gimana tanggapannya menurut lo? Iya, menurutku gini, kalau misalkan ngomongin melodic techno ya, kalau ngomongin track ya, terus kita mainin gitu as a track gitu ya, kan setlist kita kan nggak harus pure full melodic techno, Betul. itu masih aman kan. Tapi kalau full the real setlist melodic techno itu udah kayaknya nggak akan kemakan tuh di Indo gitu kan. Tapi menurutku bukan nggak akan kemakan, tapi belum kemakan aja. Belum kemakan. Tapi aku percaya, balik lagi, menurutku aku tuh memang selama ini nggak pernah crowd service orangnya, karena aku memang Bagus nih. aku tuh tidak bakat di situ gitu loh, karena aku nggak berangkat dari DJ ya, bukan berarti yang orang yang crowd service itu buruk, justru aku salut gitu. Aku pribadi orangnya sangat introvert gitu kan, makanya rumahnya aja sejauh ini. Jadi balik lagi untuk menentukan genre, sesimpel kita menentukan genre ya kita menentukan refleksi diri kita sebenarnya itu apa. Jadi ketika kita menentukan genre yang tepat, ya aku yakin itu akan bertahan lama. Makanya di Saira ini aku pengen lebih end game-nya tuh lebih tertata rapi lah roadmap-nya, untuk menentukan bahkan genre-nya apa dan targetnya itu akan kemana gitu. Itu nanti seru. Dan tadi ngomongin sampai soal crowd service ya, soal melodic techno di Indonesia. Aku ngerasa tantangannya itu karena aku memang bukan nggak bakat crowd service, jadi gimana caranya musik itu bahkan aku nggak ngomong sekalipun mereka bisa into the journey gitu. Karena aku yakin konsep yang aku ambil tuh kita tuh sedang hidup di dunia orang-orang sedang memuja kecepatan gitu kan. Tapi aku memilih untuk mengumpulkan orang-orang yang fokus ke kedalaman gitu. Makanya kedalaman itu aku temuin di melodic techno. Karena temponya nggak terlalu ini, terus cinematic soundscape-ku bisa keluar juga di situ. Dan ya mungkin itulah. Ini memang yang bedanya ya. Gue demen banget nih, ini topik menarik. Di sini sangat berbeda kita nge-brandingnya. Kalau saya kan berangkatnya waktu as a DJ, ya bisa dibilang benar, masih crowd service sampai sekarang. Iya. Iya, dan harus. Dan harus betul karena udah kebentuknya seperti itu ya. Saya dan teman-teman juga ada yang kita nyebutnya kayak Kak Alfi ini termasuk idealis gitu. Kita ada di sini yang lebih ke komersil, jadi kita akan mengikuti tren apa segala macam. Betul. Jujur tapi emang berat sih karena tapi mungkin buat brand Saira sendiri sih lebih mungkin masih ada membawa ini ya, kalau gue lihat mungkin lebih gampang tidak dari nol banget karena membawa nama dan segala macam udah dibentuk dari si Alfi ini. Jadi orang tuh sebenarnya notice dan kayak paham oh ternyata lu lebih kayak agak menishkan atau membentuk sesuatu yang masih sebenarnya ada elemen-elemen itu gitu. Gitu cuman ya gitu ya. Kalau Saira sendiri suruh ngebuat genre lain gitu, breakbeat gitu, bisa nggak dibikin Nusantara nuansa gitu? Itu Bro J aja. Gitu.
Luar biasa. Tapi tanggapan Kak Alfi sendiri kayak tantangan apa ya? Maksudnya gue lebih keponya, lu akan gini, ngomongnya gimana ya? Komersil sama idealis itu kan kalau kita ngomongin pemasukannya juga lebih susah ya. Gimana cara lu mengatur kayak lu peduli itu nggak sih? Atau lu lebih orangnya kayak I wanna make the art, let the people actually understand the art itu bisa datang sendiri gitu. Kalau kita kan kalau di komersil kan yang penting gimana cara kita dapat bangun attention-nya, terus emang kita ngebangun dari apa yang udah ada gitu. Ya. Aku sih percaya kalau idealisme itu perlu strategi gitu. Karena menurutku kalau idealisme tanpa strategi, tanpa plan yang matang, jadinya jadi ego gitu kan. Karena kan kita juga ada tim gitu. Semuanya harus dipertimbangkan. Oke, mungkin idealismenya itu mungkin lebih tepatnya aku memilih jalur yang hampir tidak dimakan oleh market Indo gitu ya. Tapi aku yakin sebenarnya bukan nggak kemakan, cuman mereka perlu perlu wadah yang tepat aja. Karena gini, sebelum aku masuk ke melodic techno ya, atau mungkin nanti bisa berkembang ya. Saat ini melodic techno lah yang lagi ini ya. Enak banget lagi nih kopinya. Enak kan? Mantep. Nah, melodic techno itu kan sebenarnya gabungan dari techno yang kenceng terus sama EDM yang euforik banget, tapi dia nyari tengahnya lah, gimana caranya tetap melodik tapi temponya nggak secepat techno gitu kan. Terus aku ngelihat yang justru yang aku pelajarin bukan soundnya sebenarnya, bukan gimana cara membuat sound melodic techno, tapi lebih tepatnya waktu itu untuk meyakinkan aku mau masuk ke situ adalah apa ekspektasi para pecinta melodic techno kalau misalkan artisnya manggung gitu. Aku pelajarin itu dulu. Beda ya pemikirannya. Jadi mereka itu yang akhirnya aku tahu bahwa pecinta melodic techno tidak suka singelong. Pencinta kita ngomongin luar negeri ya, di Berlin dan lain-lain. Mereka tidak suka singelong, mereka tidak suka instant drop gitu. Mereka seneng dengan mereka itu nyebutnya bukan build up dan drop tapi tension and release gitu. Jadi ngerasa itu dirilis ketika di drop itu. Terus mereka tidak suka si DJ-nya ngomong. Jadi cukup diem, mereka mau into the music 100% gitu. Terus mereka juga nggak mau gitu-gitulah. Kurang lebih si penontonnya ini justru yang aku pelajari, apa sih yang mereka ekspektasikan ketika menonton artis di genre melodic techno, dan wah itu aku banget deh kayaknya gitu. Aku oke tuh kalau misalnya aku punya penonton yang kayak gitu, aku akan happy banget gitu. Aku akan fokus ke musiknya, aku akan berlama-lama membangun tensi, aku akan membawa mereka ke planet Mars gitu. Jadi menurutku itu yang akhirnya aku yakin semua genre apapun itu akan tepat di penonton yang tepat. Betul. Gitu kan. Dan memang di Indo menurutku perlu dibangun aja, dan cara bangunnya aku setuju banget kayak kamu bikin package kan, kolektif. Oh, kolektif ya, itu penting banget. Nah, aku juga mempelajari blueprintnya bagaimana melodic techno ini akhirnya dikenal gitu. Sebagai, ini kan awalnya independen kan, kayak genre baru lah. Itu kan mulai gede karena Afterlife kan. Afterlife itu dibangun oleh Tale of Us, si Anima dan Merak yang sekarang punya project masing-masing di melodic techno. Itu menurutku dan sekarang masif banget. Dan iya, justru yang aku pelajarin adalah cara mereka membesarkan itu gitu. Jadi menurutku kalau untuk melajari soundnya itu sekian lah, itu paling gampang menurutku. Tapi untuk kita yakin akan berkarir di genre tertentu, berarti itu menurutku bisnisnya berarti kan harus dipikirin ke depannya juga gimana. Betul. Karena balik lagi yang paling utama ya lu cinta nggak sama musik itu yang pertama kan. Setelah lu cinta, cara mempertanggungjawabkan idealismenya itu ya kita harus tahu blueprintnya, roadmap-nya gitu biar tepat gitu. Paten ini baru mungkin bener, tapi makanya sekarang Saira manggungnya nggak banyak, baru DWP kemarin tuh panggung pertama, terus besok baru ada manggung di Jakarta panggung kedua setelah 2 bulan sekali. Oke, berarti itu Saira itu udah dipanggil kayak panggung di klub atau lebih ke kayak open space itu, kayak maksudnya panggung gede DWP ada gitu. klub juga kemarin di DWP 1 terus di klub, dan itu pun kita selektif dan mereka harus tahu Saira akan manggung 90 menit tanpa bicara dan hanya dan cukup visual sama musiknya berbicara. Ya mereka harus tahu itu. Dan crowd-nya jangan sampai ada yang nyawer terus request genre lain ya gitu. Jangan. Iya, dan full melodic techno gitu. Jadi itu aja, dan akhirnya ya
aku yakin pelan-pelan akan nemuin marketnya yang tepat. Bukan berarti sebenarnya bukan berarti aku sombong nggak mau nerima semua klub. Aku cuman nggak mau mereka salah ekspektasi aja gitu. Karena ini memang musiknya ini itu sering terjadi sedikit di kota-kota besar nih guys, kayak gini-gini. Karena gue sendiri juga gitu, gue pernah tahu main nih kan zaman sebelum let's say throwback berapa 2 tahun lalu sebelum Breakbeat itu gede, gue tuh kan memang main DJ, gue open format basically, tapi I don't play funk out and Breakbeat pada waktu itu. Terus sering main ditaruh di klub-klub, gue nggak tahu, mungkin kurang riset. Terus ternyata ekspektasinya pas dia sampai sana gue disuruh main genre yang tidak gue mainin. Gue bingung dong, kayak itu juga lumayan susah sih, kayak nggak tepat sampai nih. request genre itu ada ya? Ada. Jadi manggil, makanya jangan sampai kalau manggil Saira tuh tiba-tiba nanti bisa nggak mainin lagu hip hop gitu. Nggak mungkin gitu. Baru tahu sih aku. Ada kayak gitu kalau kejadian. Request lagu ini dong, mungkin masih oke lah. Biasanya kalau tamu mungkin wajar ya. Kadang kan ada di kayak di tempat tuh pasti ada tamu random yang datang. Cuman kadang tuh tempatnya sendiri itu atau mungkin karena tim manajemen yang kurang paham tuh bisa kayak gitu tuh gitu. Ekspektasinya beda gitu. Bener sih. Tapi gue bayangin berarti salah satu nyebutnya inspirasi atau vision pertama kenapa membuat Saira ini kayak contohnya Anima gitu berarti. Meraknya sih sebenarnya. Jadi mungkin Anima itu kan yang paling dikenal saat ini lah, popstarnya lah gitu kan. Sebenarnya sebelum Anima itu ada grup namanya Tale of Us. Dia grup duo. Ini isinya Merak sama Mateo itu Anima. Nah, waktu Covid mereka pecah, Tale of Us kelar, dan dia udah membesarkan Afterlife dengan melodic techno-nya. Itu kan sangat, sebelumnya kan nggak kayak Anima kan, melodic techno-nya itu sangat indie lah gitu. Afterlife tuh besar di sana dengan melodic techno-nya yang panjang dan membosankan itu. Tapi komunitasnya semakin besar, pencintanya semakin besar karena memang yang seneng, yang nggak suka Afterlife itu nggak suka, yang suka banget gitu, dalam-dalam banget gitu, karena memang itu untuk mencintai itu harus benar-benar menikmati sesuatu yang panjang lah gitu, nggak bisa instan. Sekarang kan generasi TikTok kan harus cepet gitu. Nah itu sih susah sosial media ya, tapi tapi dari pembahasan di sini gue juga berharap sebenarnya di Indonesia nih, lu sadar nggak sih Kak, tapi di Indonesia ini market electronic music ya, kalau kita ngomong komersil marketnya itu sangatlah niche sebenarnya, genrenya di Indonesia itu. Kayak, ya mungkin gue ngobrol sama beberapa teman di barat juga seperti itu, kayak let's say techno sekarang paling gede. Cuman cara orang mengapresiasi, ini menurut gue, nggak tahu menurut lu, cara orang Indonesia mengapresiasi musik itu beda sama orang di luar sana gitu. Mungkin dari kayak scenes-nya, cara mereka partinya gimana juga beda gitu. Makanya harus dimulai dari gerakan kecil yang akan besar. Oh ya, aku coba lanjutin dulu ya, yang Afterlife ini, karena menurutku menarik, bisa jadi perspektif baru lah gitu. Karena mungkin aku di sini termasuk orang asing dengan musiknya yang asing juga gitu. Jadi aku harus mempertanggungjawabkan setidaknya perspektif baru lah gitu. Nah, si Afterlife ini karena udah besar, mereka berdirikan berdua itu, si Anima sama Merak ini. Terus waktu Covid, mereka kayaknya udah besar, saatnya kita coba nge-explore diri, pisah mereka. Yang satu pakai nama Anima, satu pakai nama Merak gitu. Nanti bisa di search gitu. Nah, gue ngikutin juga sih. Tapi banyak rumornya juga karena mereka mungkin musuhan gitu. Sempat ada. Iya, terserah. Itu kalau di Indo menarik itu. Menarik itu. Kan sini suka drama. Nah, cuman yang aku suka perjalanan mereka. Aku kan juga untuk mau masuk ke melodic techno kan pengen tahu sejarah dan ininya. Jadi aku kulas banget gitu. Nah, karena ini perlu untuk menguatkan perspektif sama ngelihat marketnya gitu. Kenapa mereka bisa bentuk Afterlife gitu. Nah, singkat cerita si Merak ini the darkness of melodic techno ya. Jadi dia lebih dark gitu, lebih purist lah dia, purist melodic techno. Kalau si Anima ini mulai mencoba mengenalkan melodic techno biar masuk ke lebih masif gitu. Semua orang bisa menikmati gitu. Makanya dia lebih ngepop kan musiknya. Dan Anima gongnya kan karena visualnya gitu. Karena kenapa? Aku juga mempelajari kenapa visualnya Anima sebegitu happeningnya gitu kan. Aku ngerti banget karena dia nggak bisa jualan singelong. Iya itu balik juga ke akarnya akhirnya kan. dijual adalah visual. Iya, dan menurutku itu kalau kita ngomongin visualnya Anima ya, mungkin orang kayak overrated gitu, udah banyak kayak menghilangkan esensi, kan lagi banyak tuh dibahas kan. Tapi kalau ngomongin visionnya, dia punya big picture banget buat aku. Karena gini,
yang dia capture sebenarnya yang bikin visual sama musik itu nggak cuma anime, banyak banget. Betul, ada Art- tim di ada belakang art itu. art, maksudnya dijadi-jadiin itu udah dijadi-jadiin. Oh iya, sebelumnya benar-benar. banyak kan. Tapi correct me if I'm wrong, sebelum kayaknya tadi ngomongin Afterlife gede, itu setahu gue notice dengan main visual tuh Eric Pritz. Ya, itu Itu juga tahun 2000 berapa? 18 apa 16 gitu. Gue lupa. Itu kan dia udah mulai pakai 3D mulai kan waktu hologram gitu itu. kan teknologinya. Cuman memang yang massivnya ya si Iya, nah Afterlife. kenapa anime gitu? Maksudnya yang paling happening yang membuat visual itu jadi overrated gitu ya. Maksudnya sekarang lagi dia berhasil banget lah nyentuh kalangan jadi popstar gitu. Ya, sedangkan yang satunya merak itu tetap sebagai purist melodic techno gitu. Nah, karena menurutku secara visual aku sebagai orang tim produksi ya, bikin visual kayak anime itu bukan hal mudah gitu. Karena gini, banyak banget kok untuk bisa bikin robot-robotan gitu kita bisa beli, bisa pakai AI dan lain-lain. Cuman aku yakin di belakang anime itu banyak seniman-seniman handal tuh. Karena gini, visualnya anime itu bener-bener terasa banget secara filosofikal itu dipikirin banget. Makanya kayak misalkan lagu yang Eternity gitu yang Reflection gitu kan ngomongin orang yang di dalam kaca itu kan, dan orang kan jadinya nontonin gini semua kan. Dan itu sebenarnya nge-capture penonton-penonton itu, kita hidup di dalam simulasi gitu. Jadi hal-hal kayak gitu ya kalau kita ngomongin ngebedah artnya ya. Jadi banyak sampai akhirnya dia bisa manggung di Sphere gitu kan. Yang banyak hal-hal baru lah yang akhirnya merubah tatanan scene electronic music yang biasanya tersentralisasi di Tomorrowland atau apa gitu kan. Lumayan ada gebrakan baru gitu. Sampai akhirnya melodic techno bisa semasif itu gara-gara anime. Sedangkan si Merak tetap sebagai puristnya dia. Dia yang yang pengen yang hardcore melodic techno itu tetap dia kembangkan gitu. Jadi menurutku itu, nah kalau aku akan di mana gitu. Menurutku mungkin akan di tengah-tengahnya antara mereka berdua ini gitu. Karena menurutku dark side sama si the bright side-nya ini menurutku kalau di-combine akan indah sekali gitu. Nah, mungkin dari sisi aku juga tanpa biar bunyi-bunyiannya nggak sekedar elektronika, makanya aku juga nge-explore scale-scale Nusantara gitu biar lebih kompleks lah gitu sinematiknya. Gitulah. Amazing, benar. Ini kalau ngomongin ya itulah Sedikit perspektif ya teman-teman. Karena mungkin kita di scene yang berbeda, tapi menurutku seru untuk bertukar perspektif. Ya gue juga berharap, maksudnya memang di Indonesia itu sebenarnya mungkin banyak belum orang tahu ya bahwa musik itu di Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak, cuman memang di komersialnya kayak gue bilang tadi itu sangat niche dan orang di sini tuh cara appreciate-nya mungkin tidak mau mengulik dan belajar gitu, maunya instan itu bener banget. Tapi so far apa yang akan lu lakuin, Kak? Maksudnya mau membuat community building melodic techno sendiri itu pergerakannya udah mulai kah kayak gitu? Karena di Yosin Sak sendiri sudah terbukti baru-baru ini, kayak tahun ini atau dari tahun kemarin ya. Ricky Sik itu kan bangun dengan hardcore dia yang sekarang jalan banget itu. Give It To Me Harder ya. Itu pasti sih rencananya harus bikin event yang pertama. Cuman memang saat ini aku lagi menurutku 1 tahun pertama itu masa kita memperkuat akarnya gitu. Artinya big vision perlu big plan juga untuk mengimbanginya. Jadi saat ini kan aku kemarin baru rilis album pertama Nusatronika, nama albumnya untuk Our Unity, Our Destiny. untuk baru ngenalin permukaannya banget lah gitu. Nah, mungkin aku harus rilis at least 3 album dulu. 3. Dan itu akan aku kebut karena memang bahkan mungkin tahun ini aku akan rilis 2 album kemungkinan. Karena memang cita-citaku banget itu ketika manggung adalah full katalog Nazaira gitu. Oke, Karena bener-bener brandnya diperkuat. Tapi kenapa harus album sih? Kenapa nggak single? Gak bisa, karena aku untuk 90 menit butuh berapa lagu. Oh, maksudnya sekalian, oke gue paham ini Sama. dalam sini. Karena berarti kalau kita tampilnya ngomongin langsung universe tema ya. album Bener. universe, oke. Benar. Jadi Beda ya? Beda ya? gitu. Kenapa begitu? Karena aku tuh salut mampus sama gini, kalau kita ngomongin electronic music ya, kalau misalkan ditanya
apa sih big visionnya atau end game-nya nanti apa? Pasti kan secara umum pasti menyebut pengen manggung di Tomorrowland. Gitu. Iya, Tomorrowland. Udah pastilah itu udah kayak apa namanya jamborenya seluruh DJ dunia gitu kan. Cuman kalau aku tuh ngerasa berbeda, artinya bukan berarti aku nggak mau tampil di Tomorrowland ya, tapi menurutku itu bukan tujuan utama. Tujuan utama aku tuh yang pasti apa ya? Aku tuh justru pengen manggung yang pengen manggung pagi hari di Eropa gitu ya. 90 menit full katalog Saira, terus mereka into the music gitu. Aku tuh ngelihat musisi-musisi yang kayak gitu melakukan itu dan aku tersentuh banget men. Daripada ketika aku nonton artis yang manggung di main stage gitu. Kok bisa ya mereka pagi hari, padahal musiknya tuh boring banget kalau kita lihat. Sebenarnya bukan boring, kitanya nggak paham gitu ya. Bisa gitu loh, kayak nanti deh aku kasih lihat beberapa contoh musisi yang bisa, kayak misalkan Boris Berska. Itu kalau kita lihat dia manggung di Eropa atau manggung dimanapun di pagi hari gitu ya. Terus 90 menit dan kalau kita lihat tracklistnya itu full. Boris Berska bahkan hampir 50% itu unreleased biasanya. Dia ngelihatnya visinya gitu ya, dia pengen orang nih enjoy, menikmati. Gue beda guys, kalau gue, ini gimana cara, nih lo ini kayak di depan nih orang belum mabok, gimana cara kita membuat orang ini mabok gitu, beda divisinya. Kok belum joget, gimana cara kita membuat ini orang joget? Aduh beda banget sih, memang. Tapi itu lebih laku dong, pasti. Iya, kalau ngomongin komersil iya memang itu faktanya seperti itu ya, as a DJ, sama beda lah, music is music dan taste ya tetap aja gitu, semua itu ada artnya gitu. Selama lu enjoy ya, it's okay dong. Jenuh lagi. Tapi kalau ada jenuhnya, gue lagi jenuh banget. Kalau nanti ada jenuhnya, datang lagi ke sini kita ngobrol. Ini soalnya di sini tuh studio tempat refleksi musisi-musisi biasanya yang mulai kehilangan arah. Silakan. Kalau gue itu ini sih, gue mungkin sharing sedikit. Kalau gue tuh lagi ini kayak gue bilang, kita ngomongin kan temanya Your Scene Sucks ya. Gue bilang scenes-nya menurut gue sekarang itu scenes-nya menurut gue lagi boring aja kalau menurut gue. Makanya gue lagi merasa jenuh. Ya bersyukur maksudnya gawe kerja, cuman di sisi lain tuh gue pengen yang kayak lu bilang, kayak bener-bener ada sisi idealisnya, ego gue tuh gue pengen enjoy gitu loh, maksudnya gue pengen orang tuh bisa menikmati apa yang gue suka juga gitu. Ya tapi gimana ya ngomongin market komersilnya? Tahu gimana sih cara mulainya dan aku tahu posisimu tuh kita belajar nih. Let's say gue kan dari sisi komersil, gue pengen nge-build something yang idealis ngomong. Gimana sih Kak cara supaya orang-orang juga tahu? Mungkin kebalikan juga dari banyak, karena beberapa orang juga nanya gue, Bang Jai, gue pengen jadi DJ, tapi gue harus gimana ya? Apakah gue harus main lagu Indo Bounce kah? Harus main breakbeat, ngikutin pasar? Langsung marketnya. Gue sih jawab, sebenarnya enggak. Ya lu mainin apa yang lu suka. Cuman kan orang ini nggak tahu gimana, apa yang harus dilakuin gitu. Gimana? Karena banyak banget yang nanya kayak gitu, bingung kan? Makanya aku tuh kemarin nontonin podcastnya, apa sih keresahan utama podcast ini dibuat, dan aku ngerti. Sebenarnya ngomongin scene-nya, ngomongin market yang terjadi di Indonesia saat ini kan. Dan menjadi idealisme, menjaga idealisme itu terasa sangat tabu jadinya gitu. Padahal itu menurutku kemewahan anak muda kan. Idealisme itu kemewahan anak muda untuk ya kita kan berharapnya bisa menciptakan warna-warna baru gitu. Nah sekarang bagaimana cara mempertanggungjawabnya, realisasinya gitu. Kalau ngomongin ideologi ya semua orang bisa ngide lah gitu kan. Ya makanya aku kayak tadi yang aku lakuin adalah kita harus observe. Misalkan kita suka melodic techno ya, kita harus tahu dulu marketnya itu gimana, cara mereka mencintai musiknya, ketika mereka menjadi penonton apa yang mereka ekspektasikan, sesuai nggak? Kalau lu menjadi artis ya, lu sesuai nggak? Nah aku sesuai banget kebetulan gitu, yang nggak ngomong lah, aku nggak bisa basa-basi kebetulan, terus mereka tuh nggak suka instant drop, nah aku juga nggak suka gitu, jadi itu refleksi gitu. Tapi ada juga yang mereka lebih suka hardcore, itu kan budaya mereka, dan mereka harus ngasih lihat contoh. Mungkin gini, kalau musik itu lebih susah, kita ngomongin film ya. Misalkan lu orang romance banget, aku horor gitu. Banyak orang salah persepsi ketika mau bikin film horor yang laku di Indo, harus ada romance-nya dikit biar nggak kehilangan marketnya. Nah mereka nggak observe dulu, orang yang suka film horor itu nggak pengennya film horornya pure gitu loh, yang benar-benar horor, jangan ditambah-tambahin cinta. Nah orang yang romance juga merasa
kalau romance ya romance aja, kenapa malah jadi creepy gitu. Hmm. Akhirnya kehilangan arah karena pengen dapat dua-duanya. Sedangkan menurutku kita kalau mau masuk ke sekte tertentu ya lu harus bener-bener sesekte itu gitu. Kalau mau bikin horor banget aja gitu. Kalau ngomongin nanti berhasil atau enggak, pasti berhasil. Cuman kadang kita itu karena nggak sabar terus maunya marketnya lagi ini nih. Ini masalahnya nih, karena zaman sekarang ini ngomongin juga sosmed, orang tuh maunya semua instan. Iya. Gue cerita dikit, kayak sebelum COVID menurut gua scene DJ di Indonesia itu kayak IDM sempat ya udah biasa aja. Saya ingat gua, correct me if I'm wrong ya. Tapi setelah akhirnya sebelum COVID dan mau habis COVID itu tuh DJ sekarang masif banget di Indonesia. Semua orang pengen jadi DJ, pengen bermusik, which is actually good. Kayak orang akhirnya belajar produce yang notice. Tapi akhirnya menjadi ya kayak itu tadi banyak campur yang akhirnya banyak yang nggak tahu arahnya kemana. Satu kata sih guys, kayak apapun yang kalian lakukan tuh nggak ada yang instan, semua itu proses gitu. Iya. Gitu. Kayak banyak nanya gue pengen jadi DJ cepet-cepet gini tuh nggak bisa sih. Nggak bisa cepet. Harus proses gitu dan harus sabar. Ya menurutku yang aku coba ceritain tadi itu cukup realistis untuk dilakukan. Maksudnya gini, kalau kita mau starting karir ya sebagai DJ ya. Ternyata aku juga baru mengaplikasikan itu di Zaira gitu. Karena aku ngerasa di Alviref udah kebablasan ke film kan. Di Zaira aku mencoba untuk, dan menurutku itu sangat bisa jadi blueprint teman-teman gitu ketika mau, menurutku harus milih sih. Lu refleksinya di genre apa? Itu penting. Tapi kalau sebagai produser yang pengen dikenal karyanya, legasinya, lagu-lagunya itu kan harus menentukan Betulnya. genre tertentu. Bukan untuk mengkotak-kotakan sebenarnya, tapi lebih biar kayak tadi kalau lu mau bikin film horor atau romance dan karena suka dua-duanya dan dicampur, akhirnya umatnya itu sektenya jadi nanggung gitu, jadi buyar gitu. Jadi menurutku perlu menentukan genrenya. Nah, setelah menentukan genre tertentu yang memang sesuai ya sama diri kita sebagai seniman, baru pelajari marketnya, bagaimana kebiasaan mereka nontonnya, itu juga perlu banget menurutku, karena itu kadang kalau nggak dipelajari akhirnya jenuh. Gitu kan. Ada jenuhnya itu karena kita ngalir aja gitu loh, sambil jalan deh nanti, sampai akhirnya baru ketika kita sudah mulai ada banyak job dan lain-lain, kita sebagai seniman perform dan ternyata kita tahu ini bukan tempatku gitu kan. Benar. Ya karena di awal proses mengakarnya itu tidak di konsep aja roadmapnya. Aku yakin kalau Bro J nanti menentukan ya musik yang tepat dan ketemu audiens yang tepat, itu akan sangat-sangat. Tapi bener sih, emang kan gue lahirnya waktu itu gue bisa bilang entertain ya. Gue lebih ke DJ-nya, brand DJ, emang gue lahir dari situ. Sekarang yang gue lagi suka sebenarnya juga lagi suka belajar 2 tahun ini tuh lebih memfokuskan ke production. Gitu. Kalau gue bilang gue jago-jago banget juga enggak, tapi gue lebih kayak lagi mengeksplor. Jadi sekarang tuh gue tuh nggak demen main game tau. Gak tau kenapa, mungkin umur ya. Kan biasanya demen punya PC di rumah tuh ada di studio PC main game gitu. Kemarin gue habis pindahan studio terus main game kayak nggak demen. Tapi lebih suka sekarang itu kayak duduk di studio diem kayak gini, di rumah tuh ngulik-ngulik aja bikin lagu kayak gitu, membangun gue bikin apa yang gue suka. Dan mostly apa yang gue bikin tidak pernah gue tampilin saat nge-DJ gitu biasanya. Memang kayaknya gue lagi sudah terlanjur yang lu bikin tidak sesuai dengan persona yang sudah terbangun. Betul. Gitu kan? Jadi ini mungkin tidak banyak yang tahu ya, ini kayak nonton Your Scene Sucks. Gue lagi ada di fase sebenarnya, ya gue sih nggak masalah ya. Gue tetap nge-DJ, brand gue udah seperti itu. Cuman di belakang layar gue lagi mencari kayak plus kejenuhan itu. Gue lagi kayak, sebenarnya gue lagi mengulik lagu ini, lagi suka lagu ini. Dan itu tidak pernah memang gue rilis. Jadi emang keep for myself dulu. Gue intinya lagi mencari jati diri kali ya. Karena gue juga paham akhirnya by the end of the day ya memang benar harus membangun satu fokus something gitu. Benar. Kita kan secara tidak langsung sebenarnya kalau mau jadi DJ atau jadi apapun, kita kan membangun brand sebenarnya. Betul. Dan membangun brand itu kan membangun IP ya, dan itu harus benar-benar ditentuin dulu end game-nya. Makanya aku tuh sebelum nge-publish nama Zaira itu blueprint-nya udah banyak banget, kayak artbook-nya akan seperti apa, terus karakter di media sosialnya seperti apa, terus panggung yang harus dimainkan oleh Zaira ini apa yang nggak boleh diterima, itu udah ada rule book-nya gitu. Jadi rule book itu untuk
sumpahnya lah gitu. Jadi kita punya sumpah gitu, kayak biar kita disiplin secara roadmap, karena menurutku musik itu penting untuk kalau mau menjadi besar dan jangka panjang itu harus punya disiplin itu. Disiplin book lah. Tapi bener apa yang kata Biar kita dia. nggak kemana-mana. Oh ya, sama satu lagi menurutku hal kecil yang menurutku impactful, puasa algoritma. Puasa, Ngerti nggak? explain, gue nggak ngerti nih. Maksudnya puasa algoritma Artinya gimana? gini, kita itu nyerap informasi banyak banget ya. Oke. Kita itu hampir screen time-nya kita itu saking banyak informasi, kayak jadi kita secara tidak langsung psikologi kita itu terpengaruh, market tuh lagi kesini nih, lagi ini nih. Oh, akhirnya ikut-ikutan Tapi gitu. kalau aku misalkan melodic techno misalkan, Hmm. kayaknya nggak kemakan deh bla bla bla. Nah, kenapa aku tetap stay? Karena ketika aku kan punya 2 HP ya, HP-nya Saira sama Alvira, itu tak bedain. Oke. Ya, ketika buka Saira itu Itu biar apa tuh? Maksudnya biar bener-bener algoritmanya kebeda. beda, Oke, mikirnya sampai situ ya. beda dan manajernya juga beda. Oke. Aku karena roadmap-nya beda, jadi manajernya beda, termasuk apa yang dikonsumsi oleh Instagramnya Saira itu berbeda gitu. Jadi kalau misalkan aku mau disiplinnya di situ sebagai Saira, sebagai sebuah brand dengan roadmap-nya itu, puasa algoritma itu penting untuk menjaga kita biar kita nggak kebanyakan informasi dan kita tetap yakin sama yang kita. Jadi tontonannya Saira harus memang ya di scene melodic techno gitu loh, biar kita tetap nggak kebanyakan informasi, paham nggak sih? Kadang itu kita yang bikin goyah itu udah lagi bikin musik nih, terus ngelihat market Indo, aduh kayaknya ini nggak ada masa depannya nih musik ini. Padahal bukan nggak ada masa depannya, cuman kita belum mulai gitu loh. Kita harus nemuin marketnya yang tepat kan. Jadi menurutku langkah paling simple itu puasa algoritma, biar kita informasinya lebih tersaring dan lebih fokus. Bener lagi. Ya kayaknya udah terjawab semua ya. Bener sih, tapi emang begitu. Gitu. Sekarang semuanya soalnya serba, ya kalau ngomongin serba, ini juga discussion ya. Menurut Ya. Kak Alfi, TikTok itu is a disaster untuk musik industri atau tidak sebenarnya? Menurutku iya. Bukan disaster juga sih, lebih ke budayanya jadi berubah kan. Budayanya berubah dan itu sangat berpengaruh untuk pencinta musik kayak aku yang mengagungkan kedalaman gitu. Sedangkan TikTok kan mengagungkan kecepatan gitu. Mungkin kecepatan itu, nah aku tuh penganut slow living sebenarnya. Aku tuh seneng mulai setelah di sini. Sebenarnya aku paksa juga sebelum di Jakarta. Aku tuh di Alfira itu sangat pemuja kecepatan. Maksudnya apa-apa itu harus cepat gitu. Kita takut banget ketinggalan gitu kan. Kita harus karir itu harus diisi dengan produktivitas setinggi mungkin gitu. Tapi setelah aku tinggal di Bali dan mulai bentuk Saira ini, aku percaya bahwa kita semakin melakukan sedikit, kita semakin mendapatkan banyak gitu. Paham nggak? Ini agak ribet ya. Gini loh. Dalam nih. Paham nggak? Jadi gini, ketika kita mulai mencoba melambatkan fase hidup kita, kita jadi fokus ke yang penting-penting aja gitu. Karena ketika kita cepat itu jadinya kayak ya udah kita ngejar tren, kita ini loh mata uang sosialnya kita itu relevansi jadinya. Kalau kita nggak relevan nanti bakal ketinggalan nggak ya gitu. Sedangkan aku tuh di sini mencoba untuk nggak persetan dengan relevan gitu. Aku pengen bikin musik ketika orang datang ke suatu saat ketika Saira bikin konser tunggal gitu, mereka datang ke situ bukan karena mau di sing-along lagu-lagu lagi tren gitu. Mereka pengen dikasih dunianya si Saira ini gitu, apapun itu. Jadi sentralnya itu justru di musiknya, bukan di materi setlist yang harus ngikutin selera pasar gitu. Itu memang nggak mudah, tapi menurutku bisa, cuman harus yakin aja kitanya gitu. Betul. Itu yang sedang saya lakukan dan juga harus pelan-pelan bangunnya. Makanya dari branding utama kita udah harus ngeset bahwa oh ya, makanya Saira sekarang kan sebisa mungkin di setlistnya itu ya banyak lagunya Saira sendiri. Itu bukan berarti gimana, tapi end game-nya memang akan ke sana gitu. Kayak di DWP kemarin itu dilema banget aku, karena DWP ini bukan scene scene-nya masih luas lah ya, kayak Pesta Pora lah gitu. Tapi kalau festival DWP ya just play whatever you want aja Iya, nggak sih? benar. Cuman maksudnya bukan festival melodic techno gitu. Aku yakin ini musik boring banget gitu kan. Makanya kayak untuk kemarin sebagai DJ pemula gitu yang masuk ke DWP,
aku bikin materi kayak gitu tuh sebenarnya lumayan tidak umum gitu loh. Apa nggak singalongnya aku paling kasih beberapa doang lah, chanting kayak Arya gitu kan masih aku masukin dikit, itu pun pakai remix original. Jadi itu nggak mudah. Jadi makanya menurutku untuk bisa membuat orang yakin sama musik kita dan ngikut keluar dari relevansi mata uang sosial tadi. Itu ya harus yakin sih sama karya kita, dan cara mempertanggungjawabkannya kita set ekspektasi mereka itu dari pertama kali kita bikin brand image-nya. Karena kalau kita brand image pertama kali kita buat udah misalkan kita cekokin sama remix yang ada orang yang gini, aku nggak apa-apa lah nge-remix dulu lagu-lagu tren ya kan. Nanti setelah followersku gede baru aku serius gitu. Padahal itu salah banget. Kenapa salah? Karena ekspektasinya udah kesana. Orang itu, penontonmu itu penonton yang menantikan lagu-lagu tren itu, dan setelah kamu mengeluarkan karya original mau merubah setir ya, itu bener, udah beda paham. Ini marketnya. Makanya kadang kamu ngerasa takut kehilangan karena ngerti kan? Iya, Takut gue paham kalau nih. misalkan aku langsung belok, wah ini nggak kemakan dan Betul. bisa Paham nggak guys? Tapi kayak gue gimana jelasinnya? Iya, jatuh. Paham. Ya, Karena ada gini juga, ada yang sempat kemudian di komunitas gue juga kayak ngobrol. Kita kan sering bikin edit ya, edit. Jatuhnya ini ngobrolnya kayak gini, edit. Tapi jatuhnya ketika ngeluarin original itu memang bener ekspektasi orang tuh berbeda, karena gue juga ngerasain sendiri hal-hal seperti ini gitu loh. Kayak contoh gini deh, nggak usah jauh-jauh, gue pakai contoh gue sendiri ya. Gue kan dikenal sebagai emang DJ with entertain, gue mixtape gue bikin open format dengan style kreativitas kayak gitu-gitu. Tapi ketika gue ngeluarin sebuah original song, itu impact-nya tidak sebesar ketika let's say gue bikin emang seperti orang yang biasanya nunggu ekspektasinya apa gitu. Dan itu memang ya gue sadar sih, gue paham untungnya, dan gue ya udah sabar aja gitu, namanya juga orang mengenal gitu kan. Memang pengaruh banget ya dari awal lu ngenalin brand lu tuh di sosmed itu seperti apa, dan itu akan ngaruh ke depannya soalnya. Betul. Gitu. Makanya perlu, nggak bisa asal jalan sebenarnya kalau kita mau mencoba. Jangan karbitan gitu semua diambil, nggak bisa gitu. Iya benar. Menurutku itu penting. Paten. Nah kayak kemarin menurutku baru sekali manggung juga sih di DWP kemarin. Kita harinya sama nggak sih? Beda ya? Aku hari ketiga pokoknya. Hari ketiga, aku hari kedua. Hari kedua. Hari kedua, dan untuk mainin full melodic techno pun itu udah rada aneh sebenarnya di situ ya, di main stage ya maksudnya ya. Tapi menurutku kemarin berat banget, sumpah itu manggung terberat kayak waduh ini aku harus ngasih beberapa lagu nggak ya? Kayak paham nggak sih? Aku masih takut tuh. Itu sama pikiran gue ketika main DBB kemarin juga sama. Iya benar kan? Kayak jadi aku ada berapa ya? 3 lagu kali yang ada vokalnya, terus selebihnya ya materinya Saira. Karena laguku juga baru 7 posisinya gitu loh. Makanya akhirnya aku keluarin satu materi unreleased, dan setelah manggung dari DWP itu pulang itu langsung harus punya 2 album lagi sih. Biar katalognya banyak, terus at least setelah manggung DWP pembelajarannya adalah ya semoga di panggung-panggung selanjutnya itu bisa pakai materi original semua. Mungkin memang materi original itu tidak menarik dalam jangka pendek. Tapi ketika itu kita lakukan dengan yakin, suatu saat ada penonton yang sangat fanatik. Karena ya lu original ini hanya ditemuin di artis ini gitu kan. Itu valid gitu. Itulah namanya art. Oke guys, so kali ini episode menggerebek studio DJ dan produser ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Terima kasih. Kak Alfi. Gila kita disuguh dengan baik. Kita sekarang mau makan. Siap. Sebagai closing. So next time kali kalau saya liburan dan teman-teman kesini mungkin ngajak Mas Winky dan yang lain. Siap. Boleh ya mampir. Pasti, kita berkarya hati. bersama gitu kali ya. Enggak, sekarang paling kita makan dulu untuk teman-teman menjadi tenaga turun gunung. Turun kembali gunung. Oh iya, nanti kita harus balik ke kota. Bener. Main kan 2 jam. Iya.
Ya harapannya sih semoga nanti bisa ketemu teman-teman yang lain. Akan jadi silaturahmi yang menarik lah untuk scene elektronik Indonesia. Betul, supaya juga orang dapat banyak masukan ya. Tadi gue juga pribadi dapat banyak inspirasi dan masukan dari Kak Alfi. Kayak ternyata dari sisi yang berbeda itu memang kita harus ngobrol kadang tuh membuat apa ya, membuka sesuatu ya. Kayak tadi banyak yang kita obrolkan seperti di podcast. But anyways, thank you yang udah nonton. Nanti sebut di mana aja, kita harus datengin studio siapa. Dan kalau kalian suka, comment and whatever. So, thank you guys for watching. Thank you Kak Alfi. Mari kita Sama-sama, makan. mari. Gas.